Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Emma Khuzaimah MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Elisa Nursyifa dengan NIM 2008110013 dan Rafika Sabila dengan NIM 2008110014 akan memaparkan materi tentang gaya belajar dan gaya mengajar dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang sifatnya individu untuk memperoleh dan menyerap informasi dari lingkungan, termasuk lingkungan belajar. Gaya belajar siswa adalah suatu cara yang sifatnya individu yang dimiliki oleh siswa untuk memperoleh, menyerap, mengatur, dan mengolah informasi dalam proses pembelajaran. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Ketika seseorang telah belajar menggunakan gaya belajar yang benar, maka akan berdampak pada keefektifan penyerapan informasi yang diterima. Adapun macam-macam gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana gagasan, konsep, data, dan informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar dan teknik. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah suatu gaya belajar di mana siswa belajar melalui mendengarkan. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah siswa belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Kondisi organ-organ khusus siswa seperti tingkat kesehatan indera pendengaran dan indera penglihatan sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya yang disajikan di kelas. Yang kedua yaitu emosional. Secara garis besar, emosi manusia dibedakan dalam dua bagian, yaitu emosi yang menyenangkan atau emosi positif dan emosi yang tidak menyenangkan atau emosi negatif. Emosi berpengaruh besar pada kualitas dan kuantitas belajar. Faktor yang ketiga yaitu sosiologis. Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah sosial. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, dan keadaan cuaca. Kemudian pengertian gaya mengajar. Gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar pembelajaran yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Dan ini bisa dibuktikan melalui ketekunan, antusiasme, keaktifan mereka dalam belajar, dan mengikuti pelajarannya di kelas. Adapun komponen-komponen variasi mengajar. Variasi yang pertama yaitu variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah dan tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat. Suara guru pada saat menjelaskan materi pelajaran hendaknya bervariasi, baik dalam intonasi, volume, nada, dan kecepatan. Kemudian komponen yang kedua yaitu penekanan perhatian. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika materi yang disampaikan oleh guru itu tidak menjadi perhatian siswa, maka bisa menimbulkan kebosanan sehingga tidak lagi suka belajar. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kontak pandang. Ketika
proses belajar mengajar berlangsung, jangan sampai guru menunduk terus atau melihat langit-langit dan tidak berani mengadakan kontak mata dengan para siswanya. Dan jangan sampai pula guru hanya mengadakan kontak pandang dengan satu siswa secara terus-menerus tanpa memperhatikan yang lain. Saya Elisa Nursifa dengan nomor NIM 2008110013 akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang 4. Gerakan anggota badan, variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, gerakan tangan, dan anggota badan lainnya adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya adalah untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan untuk memperjelas penyampaian materi. Kelima, perpindahan posisi guru. Perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu dalam menarik perhatian anak-anak didik, dapat pula meningkatkan kepribadian guru dan hendaklah selalu diingat oleh guru bahwa perpindahan posisi itu jangan dilakukan secara berlebihan. Bila dilakukan berlebihan, guru akan kelihatan terburu-buru. Lakukan saja secara wajar agar siswa bisa memperhatikan. Keenam, intonasi dan bunyi-bunyian lain. Intonasi dan bunyi-bunyian lain adalah seperti guru menanggapi pekerjaan peserta didik dengan kata-kata ah, wah, pintar sekali dan disampaikan sesuai dengan nada suara. Dengan kata-kata ini membuat emosional peserta didik lebih akrab. Ketujuh, ekspresi roman muka. Ekspresi roman wajah guru perlu ceria dan bahkan ini sangat penting dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Wajah yang punya ekspresi akan memberikan kesan tersendiri bagi peserta didik. Sebaliknya, wajah yang seram akan membosankan bagi peserta didik. Semuanya ini diikuti dengan tersenyum, mengerutkan bibir, dan mengedipkan mata, dan lain sebagainya. 8. Variasi dalam pola interaksi. Dalam variasi ini adalah guru harus menghindari banyak berbicara atau terlalu lama sehingga kehilangan perhatian dan minat peserta didik. Justru berikan pekerjaan lebih banyak kepada mereka dalam bentuk mengarang, membaca buku, mengerjakan soal, diskusi, membuat laporan, membaca dalam hati, dan sebagainya. 9. 2 variasi dalam menggunakan media. Variasi ini adalah sebaiknya guru membuat skema di papan tulis atau dengan memakai media lain seperti rekaman, gambar, slides, infocus, laptop, dan sebagainya. Bisa juga dengan visual, dapat dilihat, audio atau dapat didengar, dan taktil atau motorik dapat diraba. Selanjutnya, gaya belajar dan gaya mengajar dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses perjalanan panjang yang dilalui oleh setiap siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa kedua setelah bahasa ibu. Pembelajaran adalah tuntunan kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat berubah dalam hal tingkah laku yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas pendidikan, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pengajaran dengan jalan menongkakkan kemampuan manusia dengan berbagai media komunikasi, memungkinkan belajar secara seketika. Selanjutnya, tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan. Pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulis. Kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Tiga, memahami bahasa Indonesia serta menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Kelima, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Keenam, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan dan budi pekerti. Ketujuh, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diharapkan dapat membantu siswa mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Mengemukakan menggunakan kemampuan analisis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Demikianlah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.